Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas tentang salah satu hasil dari sebuah negosiasi. Kita tahu bahwa yang namanya negosiasi itu merupakan proses dari para aktor atau siapapun itu yang berhubungan dengan suatu persoalan. Dan negosiasi seperti halnya puzzle yang saling mencocokkan satu sama lain sehingga negosiasi itu bisa berfungsi sebagai satu untuk menyelesaikan masalah dari perbedaan kesalahpahaman yang terjadi. Yang kedua, untuk meningkatkan ya kerjasama yang sudah pernah terjalin sehingga dari adanya negosiasi itu membuat permainan yang dilakukan oleh para aktor itu bukan lagi single play tetapi sudah multiply. Dan kita harus tahu bahwa salah satu hasil dari namanya proses negosiasi itu adanya kesepakatan. Dalam konteks kesepakatan dalam hubungan internasional, khususnya yang dimaksud adalah aktor negara, itu selalu menggunakan drafting perjanjian internasional sebagai basis dari kesepakatan antar negara untuk menunjukkan bahwa ada kesepahaman, ada kesesuaian, ada proses saling mengerti, ada perlu yang diselesaikan dari suatu kejadian tertentu. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan contoh satu teknik ya pembuatan drafting perjanjian internasional yang dibuat oleh Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri ya. Jadi ini menjadi bekal juga buat siapapun yang melihat video ini karena tentunya ini akan sangat bermanfaat baik konteksnya dimainkan oleh perannya oleh negara maupun perannya yang dimainkan oleh aktor substate atau pemerintah daerah sebagai aktor hubungan internasional. Nah, kita mulai bahwa ada beberapa poin ketika kita mau memberikan suatu perjanjian itu terstruktur dan resmi menjadi suatu memorandum understanding atau kesepahaman yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam negosiasi gitu. Nah, tentunya negosiasi ini bisa saja dalam bidang ekonomi, bisa saja dalam bidang politik, bisa dalam militer, budaya, dan lain-lain, tergantung konten atau objek kerjasamanya gitu. Dan yang lalu pernah saya sampaikan bahwa kerjasama yang basisnya khususnya pemerintah daerah juga bisa melakukan negosiasi khususnya kesepakatan-kesepakatan yang berbasis pada law politik seperti ekonomi, ya, pendidikan, sosial budaya gitu kan, sehingga mereka bisa memperkaya peran daerah di level internasional. Dan ketika mereka para pemerintah daerah ini untuk mampu bekerja sama dengan daerah lain gitu kan, atau misalkan lembaga lain ataupun misalkan donor lain ya tentunya mereka harus memiliki kesepakatan tertentu yang diatur dalam sebuah draft yang draft itu merupakan semacam pengikat di antara masing-masing aktor untuk saling memahami dan saling mengerti terkait tentang apa yang mereka ingin kerjasamakan gitu kan. Makanya dalam peraturan pemerintah itu ada namanya kerjasama dengan daerah lain gitu kan, KSDL gitu kan. Kemudian ada namanya kerjasama dengan lembaga lain gitu kan. Nah ini diatur dalam peraturan ya Permendagri nomor 28 tahun 2018 atau juga bisa dilihat di Permenlu ya tata cara hubungan luar negeri dalam Kementerian Luar Negeri ya tata cara hubungan luar negeri nomor 3 tahun 2019 telah diatur bagaimana cara pemerintah daerah sebagai aktor hubungan internasional untuk melakukan hubungan luar negeri. Nah, kemudian juga diatur dalam peraturan Permendagri nomor 25 tahun 2020. Nah, berikut ini adalah beberapa struktur yang menjadi poin penting dalam pengaturan atau pembuatan MOU ya atau kesepakatan hasil negosiasi yang dilakukan oleh para aktor. Nah, ini dia.
Jadi pertama kita harus lihat strukturnya seperti ini. Di sini harus ada judul. Jadi judulnya di sini itu adalah berupa kesepakatan atau bidang tertentu yang ingin disepakati. Misalkan drafting perjanjian kerjasama antara pemerintah A dengan pemerintah B dalam bidang sosial budaya, gitulah seperti itu misalkan judul besarnya. Nah dari sini ya pada bagian judul ini kita akan lebih spesifik, gitu kan. Nah misalnya di sini memorandum saling pengertian atau sering disebut dengan memorandum understanding antara gitu ya pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Turki, misalnya seperti itu mengenai kerjasama provinsi kembar, gitu kan. Nah ini penting karena walaupun pemerintah daerah itu telah melakukan kerjasama luar negeri, tetapi pemerintah pusat tetap menjadi koordinator, fasilitator, mediator, ya, inisiator, protektor, gitu kan. Kemudian menjadi semacam inisiator yang katalisator menjadi pemimpin dalam hubungan luar negeri. Jadi walaupun pemerintah daerah telah melakukan kerjasama yang sangat spesifik dengan daerah lain, tetapi memorandum understanding-nya itu harus diketahui oleh pemerintah pusat karena ini menjadi bagian dari amanat konstitusi. Kemudian ada namanya konsideran atau preamble, gitu kan. Nah, misalnya begini, contohnya pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Turki misalkan gitu kan selanjutnya sebagai para pihak gitu. Nah misalnya di sini pemerintah itu pemerintah di sini pemerintah Indonesia itu sebagai pihak pertama gitu kan. Kemudian yang kedua pemerintah Turki tadi selanjutnya sebagai pihak kedua gitu kan karena memang aktornya dua maka para pihak yang terlibat pun dua gitu ya para pihak. Kalau tiga juga jadi tergantung aktor yang terlibat di situ. Nah kemudian didorong keinginan untuk saling memperdalam dan mempererat tali persaudaraan telah diterima telah disepakati atau telah disepakati oleh kedua negara sebagai bagian dari kerjasama yang ada gitu kan. Artinya bahwa dengan mereka menyetujui pemerintah Indonesia dan pemerintah Turki tadi contohnya, maka mereka melakukan kerjasama ini didorong keinginan untuk memperdalam dan mempererat tali persaudaraan atau tarik kerjasama yang terjalin di antara kedua negara dalam hal ini tadi adalah pemerintah Indonesia dan pemerintah Turki. Gitu. Nah, berikutnya setelah preamble, kemudian ada namanya istilah tadi kan ada poin didorong, kemudian ada poin menyadari, gitu kan. Nah, menyadari di sini itu adalah berhubungan dengan upaya untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan dari kerjasama yang dimaksud. Artinya kerjasama ini sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku di masing-masing negara. Tidak mengganggu stabilitas, tidak mengurusi negara lain, tidak mengganggu ekonomi dan lain-lain. Artinya bahwa poin menyadari di sini itu poinnya adalah bagaimana para yang melakukan negosiasi atau membuat memorandum understanding ini itu saling menyadari gitu kan, saling memahami manfaat atau tujuan dari suatu usaha yang dilakukan oleh mereka gitu ya. Makanya di sini ada manfaat dari usaha terpadu yang mendayagunakan gitu kan kemungkinan di bidang misalnya pendidikan dan tujuan pembangunan negara, kedua negara demi kepentingan rakyat. Intinya menyadari di sini itu adalah poinnya bahwa kerjasama ini dilakukan ya kalau tadi provinsi kembar untuk kemanfaatan rakyat, kemanfaatan publik yang sejalan dengan kepentingan nasional.
Kemudian yang terakhir yang berikutnya adalah merujuk pada perjanjian atau agreement. Nah, pada poin merujuk ya atau poinnya ini menelaah gitu ya. Nah, ini kita akan melihat ya peraturan-peraturan yang pernah terjadi di kedua negara. Misalnya di sini merujuk pada perjanjian atau agreement. Misalkan perjanjian antara si A dengan si B gitu kan. Nah, misalnya perjanjian ini misalkan sudah pernah terjadi gitu kan, sudah pernah terjadi antara tahun 2010 sampai 2015. Cuman karena waktunya memang terbatas, waktunya memang sudah selesai, maka merujuk ini itu artinya bisa menjadi bagian dari cara aktor-aktor itu untuk melanjutkan kerjasama yang ada agar para pengambil memorandum understanding ini memahami bahwa landasan gerak mereka itu memiliki semacam agreement atau kesepakatan atau perjanjian atau konvensi yang telah mereka sepakati sebelum-sebelumnya. Artinya dari sini kita paham bahwa kerjasama itu harusnya memiliki landasan konstitusional, landasan hukum sesuai dengan apa yang menjadi bagian dari kesepakatan di antara masing-masing aktor. Kemudian di sini ya ada namanya kata sesuai ya. Nah, di sini itu berhubungan dengan aturan yang berlaku atau istilahnya ini aturan domestik yang yang dimiliki oleh masing-masing negara gitu kan. Nah, kalau di sini misalkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Misalkan disebutkan tuh undang-undang kalau Indonesia misalkan pemerintah daerah nih mau melakukan kerjasama provinsi kembar gitu kan. Misalnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 tahun 2019, dan peraturan peraturan Permendagri gitu ya nomor 25 tahun 2020. Jadi peraturan-peraturan itu sebagai landasan domestik para pemerintah daerah untuk menjadi rujukan mereka dalam melakukan langkah hubungan luar negeri gitu kan. Jadi para pengambil kebijakan ini jangan sampai salah menginterpretasikan kegiatan-kegiatan yang ada sehingga kegiatan itu harus berdasar pada aturan hukum atau aturan yang terjadi yang telah disepakati masing-masing negara. Karena memang basis kerjasama, basis MOU yang dibuat itu jangan sampai mengganggu hubungan bilateral antar negara karena salah satu syarat kerjasama itu bisa dilakukan adanya hubungan luar negeri atau hubungan bilateral atau hubungan diplomatik yang dimiliki oleh negara A dengan B. Nah, berikutnya ada batang tubuh ya. Batang tubuh ini berhubungan dengan pasal-pasal atau yang berhubungan dengan maksud dan tujuan gitu kan. Nah, di sini kita kasih contoh misalkan berdasarkan memorandum ini, gitu ya, berdasarkan memorandum ini, maka memorandum ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang apa, gitu. Jadi misalkan kerjasama dalam bidang sosial ekonomi, atau dalam bidang sosial politik, atau dalam bidang pendidikan, atau dalam bidang dalam bidang teknologi dan bidang lainnya. Intinya pada bagian batang tubuh itu menyebutkan poin spesifik atau objek kerjasama yang akan dilakukan dalam peraturan Permenlu nomor 3 tahun 2019 dan peraturan Permendagri nomor 25 tahun 2020 itu memang pemerintah Indonesia sudah merujukkan gitu ya sejumlah poin-poin penting yang menjadi objek kerjasama di situ sudah diatur. Jadi hal-hal yang memang yang tidak bisa dilakukan dan yang bisa dilakukan. Makanya dalam beberapa hal pemerintah daerah itu tidak bisa melakukan kerjasama dalam bidang yang berhubungan sama politik luar negeri gitu kan
kemudian yang berhubungan sama pertahanan dan keamanan, gitu kan. Karena memang itu menjadi tugas penting, karena daerah itu tidak memiliki hak untuk mengurusi pertahanan dan keamanan. Kemudian poin berikutnya berhubungan dengan ruang lingkup. Jadi ini juga jangan sampai para penandatangan MOU atau kesepakatan negosiasi ini tidak memahami ruang lingkup kerjasama yang dilakukan, gitu kan. Nah, dari sini kita paham bahwa ada ruang lingkup yang mendorong, ya, yang memfasilitasi bidang-bidang kerjasama, gitu kan. Ruang lingkupnya misalkan tadi misalkan kan kalau kita kembali ke sini batang tubuhnya dalam misalnya kita sebut di sini dalam bidang gitu kan, kita sebut di sini dalam bidang pendidikan gitu kan, maka ruang lingkupnya di sini bidangnya misalkan gitu ya, misalnya gini, tukar tukar menukar dosen gitu kan, atau tukar menukar mahasiswa atau siswa gitu kan. Kemudian transfer of teknologi dalam bidang pendidikan. Nah, ini menjadi bagian dari ruang lingkup kerjasama yang bisa bertambah, bisa banyak, tergantung poin kesepakatan, tergantung negosiasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam kesepakatan yang mereka lakukan. Jadi ruang lingkup dan objek kerjasama yang berhubungan dengan maksud dan tujuan tadi itu harus relevan dan harus ada relasi satu sama lain sehingga kerjasama yang dilakukan itu tidak absurd atau tidak kabur sehingga para pengambil kebijakan itu bisa memahami bahwa kerjasama ini bermanfaat bagi publik. Dan kemudian kemudian ada namanya pasal misalkan tentang peraturan kerjasama dan pelaksanaan perjanjian secara prosedural. Nah, pada poin ini itu mengatur pasal-pasal yang berhubungan dengan bagaimana para pengambil kebijakan itu mengatur hak dan kewajiban masing-masing, gitu kan? Karena para pengambil kebijakan itu tentunya harus memahami betul bagaimana kerjasama itu bisa dilakukan, gitu kan. Nah, tentunya masing-masing pihak, yaitu yang tadi misalkan berhubungan dengan pengaturan teknis, pengaturan keuangan, gitu kan, dan lain-lain. Intinya pada poin pengaturan kerjasama dan pelaksanaan ini berhubungan dengan bagaimana prosedur kerjasama teknis, administrasi, karena masing-masing pihak itu memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan memiliki pasal-pasal untuk disesuaikan atau untuk dipahami, untuk dimengerti agar bisa dilaksanakan seperti itu. Dan yang terakhir yang kemudian adalah bagian penutup. Nah, pada bagian penutup ini itu berhubungan dengan semacam perubahan-perubahan yang mungkin saja terjadi yang dilakukan oleh para pihak-pihak yang bekerja sama, gitu kan. Dari sini para poin penutup ini, pasal perubahan itu biasanya para pengambil kebijakan itu tentunya akan meninjau atau bisa kerjasama itu atau memorandum ini bisa diubah dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan masing-masing atau musyawarah mufakat sehingga mendapatkan manfaat di masing-masing para pengambil kebijakan, gitu. Nah, para poin penutup ini ya tentunya para pengambil kebijakan juga harus paham bahwa ada namanya force merger. Jadi force merger ini adalah sesuatu kesepakatan yang tidak bisa dipantau atau ada yang kadang kita sudah kontrol tetapi kadang lost control, gitu kan. Jadi hal-hal yang tidak terduga. Nah, dari situlah kemudian pasal perubahan ini ada sebagai bagian dari cara kita untuk mengerti hak para pihak agar mampu mencapai tujuannya. Fokusnya adalah hasil negosiasi ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dilaksanakan. Dan kemudian ada namanya pasal penyelesaian sengketa. Pada pasal penyelesaian sengketa ini tentunya para pihak yang berselisih itu menimbulkan penafsiran-penafsiran dalam persetujuan ini sehingga
untuk melakukan penyelesaian sengketa pada pasal sengketa ini biasanya menggunakan perundingan atau negosiasi sehingga tidak ada konflik di antara para pengambil tanda tangan dari memorandum ini, karena tujuan dari pembuatan memorandum ini adalah untuk menyepakati, untuk menyetujui kerjasama yang sudah dijalin. Makanya ada juga pasal tentang misalkan pemberlakuan masa berlaku dan pengakhiran. Jadi pada pasal ini itu berhubungan dengan bagaimana memorandum ini bisa selesai dilakukan, bisa selesai dilaksanakan, dan masa berlakunya masa berlakunya itu bisa jelas diberlakukan, dan bahkan sudah berakhirnya itu bisa ditentukan juga. Misalkan memorandum ini berlaku dari tanggal 5 April 2022 sampai 5 April 2024. Nah, itu semuanya adalah kesepakatan-kesepakatan yang berhubungan dengan pasal pemberlakuan, masa berlaku, dan pengakhiran. Artinya, ketika memorandum itu sudah berakhir, maka ada dua kemungkinan, dilanjutkan atau diberhentikan. Seperti itu. Nah, berikutnya lagi adalah misalkan terkait tadi namanya berlaku gitu kan, masa berlaku. Makanya di sini ada tulisan tentang memorandum saling pengertian ini berlaku jangka waktu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya jangka waktu 5 tahun gitu kan, diperpanjang jangka waktu 5 tahun berikutnya, kecuali apabila salah satu pihak memberitahukan secara tertulis keinginan untuk mengakhiri memorandum gitu kan, atau pengertian atau saling pengertian selambat-lambatnya, misalkan 6 bulan sebelumnya berakhir perjanjian ini. Jadi sebelum dilanjutkan suatu perjanjian tertentu, masing-masing pihak itu sudah memberitahu apakah perjanjian ini bisa dilaksanakan kembali, dilanjutkan, atau justru diberhentikan. Makanya di poin ketiganya yaitu, atau mungkin pengakhiran memorandum saling pengertian ini itu mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku setiap program dan kegiatan yang berdasarkan memorandum yang saling pengertian ini. Artinya bahwa adanya kesepakatan atau negosiasi yang dilakukan oleh masing-masing aktor ketika berhubungan dengan bidang kerjasama tadi, maka masing-masing aktor tentunya itu akan paham betul bagaimana kerjasama ini itu bisa dilanjutkan atau tidak. Makanya para pengambil kebijakan harus mengkalkulasi kembali, harus menghitung jangka waktunya, kemudian objek kerjasamanya, ruang lingkupnya. Jangan sampai kerjasama itu hanya sebatas tekstual saja, tidak kontekstual, tidak dibutuhkan, tidak punya manfaat, dan bahkan hanya membuang-buang waktu untuk pelaksanaannya. Makanya di sini penting untuk membuat kerjasama yang bermanfaat bagi daerah tersebut. Nah, di sini kemudian sebagai bagian dari akhir, yaitu biasanya hingga selesainya program ini dilaksanakan, maka sebagai bagian sebagai bukti, ya, maka di bawah ini terdapat tanda tangan, ya, tanda tangan antara kedua belah pihak yang menandatangani persetujuan ini. Di antaranya misalkan dibuat dalam 2 rangkap di misalkan Jakarta pada tanggal 5 April, ya, 5 April 505 bulan April tahun 2022 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Artinya pada poin ini itu kita bercerita tentang bagaimana para pengambil keputusan atau para negosiator atau yang melakukan tanda tangan terhadap memorandum understanding ini sebagai bagian dari hasil negosiasi, itu menandatangani ini dengan sebagai bukti bahwa dengan mereka menandatangani itu sebagai bukti bahwa mereka telah menyepakati negosiasi yang terjadi di antara pihak-pihak tertentu sehingga mereka saling mengerti untuk bisa melaksanakan
kegiatan ini dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan kemanfaatan bagi masyarakat. Kemudian, nah di sini biasanya ada kalau misalkan dalam suatu kerjasama tertentu, misalnya di sini seluruh naskah yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam hal ini terjadi perbedaan penafsiran terhadap memorandum understanding ini, maka naskah dalam bahasa Inggris akan berlaku gitu kan. Jadi artinya bahwa biasanya kadang kan bahasa itu menjadi bagian dari salah pemahaman antar aktor yang terlibat dalam kerjasama gitu kan. Makanya untuk menghindari hal tersebut, makanya biasanya para penanda tangan atau negosiator atau yang mewakili negosiasi untuk menandatangani itu biasanya menggunakan yang berbahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang bisa dipahami oleh banyak orang gitu kan. Nah di sini misalnya sebelah kiri adalah pihak pertama, yang sebelah kanan adalah pihak kedua. Misalnya atas nama pemerintah Republik Indonesia pihak pertama namanya siapa, kemudian sebagai menteri apa gitu kan. Kemudian misalnya di sini atas nama pemerintah Republik Turki namanya siapa, kemudian dia bertindak sebagai menteri apa. Nah, tentunya ini menjadi penting karena kerjasama ini menjadi bagian dari kerjasama yang harus dilaksanakan oleh masing-masing daerah agar mampu menjadikan negosiasi itu sebagai suatu fenomena yang formal. Karena negosiasi itu kan sudah dilakukan dengan sangat lama gitu kan. Dia tidak single ply, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya. Ada baiknya suatu negosiasi itu diakhiri dengan kesepakatan-kesepakatan yang mungkin bisa mengikat antara kedua belah pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua. Artinya bahwa yang namanya memorandum understanding atau semacam kesepakatan antar aktor-aktor tertentu itu bisa saja berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik, upaya peningkatan kerjasama, atau apapun itu yang berhubungan dengan kesepakatan masing-masing aktor dalam memahami bahwa negosiasi itu harus dilegitimasi, negosiasi itu harus dipahami, negosiasi itu harus mampu melahirkan hak dan kewajiban dari masing-masing aktor agar para pengambil kebijakan, agar para negosiator, agar para aktor itu mampu memahami apa-apa yang menjadi tanggung jawab mereka, apa-apa yang menjadi bagian dari tugas mereka dalam mencapai suatu kepentingan nasional. Intinya, yang namanya memorandum understanding itu tidak boleh mengancam stabilitas politik, mengganggu politik dalam negeri, gitu kan, mengganggu stabilitas, ya, kemudian mengurus negara lain itu tidak boleh. Nah, artinya bahwa kembali ke poin kerjasama, bahwa yang namanya kerjasama itu harus berbasis pada kesepakatan, kemanfaatan, dan efisiensi. Karena yang namanya kerjasama itu harus mendapatkan semacam manfaat dari masing-masing pihak dan tentunya masing-masing masyarakat yang menjadi bagian dari masing-masing pemerintah. Nah, saya pikir itu materi tentang bagaimana drafting perjanjian internasional sebagai bagian dari kerjasama internasional yang disyariatkan, yang memang dianut oleh masing-masing negara agar bisa dipahami, agar bisa dimengerti, dan bisa menjadi runtutan dan kerjasama antar aktor, karena basis kerjasama ini ya, memorandum understanding ini itu bisa digunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah
nomor 28 2018, Permenlu nomor 3 tahun 2019 gitu ya, dan Permendagri nomor 25 tahun 2020, itu menjadi bukti bahwa pemerintah daerah juga menjadi aktor dalam uh, kerjasama internasional, tetapi yang basisnya law politik. Nah, ada pun beberapa poin yang bisa kita uh, lanjutkan terkait kerjasamanya, apa aja sih kerjasama yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Nanti kita lanjutkan materinya. Saat ini kita lihat dulu memorandum understanding-nya seperti apa. Pada intinya, pemerintah daerah memiliki kesempatan luar biasa untuk melakukan hubungan luar negeri, asalkan tidak membuka kantor perwakilan diplomatik di wilayah lain, tidak mengganggu stabilitas politik, dan tidak berseberangan dengan kepentingan nasional Indonesia. Saya pikir itu materi dari saya terkait tentang drafting perjanjian yang bisa dilakukan atau bisa digunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga ini bisa menjadi dasar bagaimana langkah gerak legitimasi suatu kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.